Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube NR Inspirasi ya. Oke, kali ini kita akan membahas seputar beberapa pertanyaan mahasiswa tentang skala Likert ya. Nah, kali ini saya akan membahas pertanyaan seorang yang bertanya tentang favorable dan unfavorable ya, atau item positif dan item negatif gitu ya. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu favorable dan unfavorable. Nah, di sini kita dapat melihat favorable itu adalah istilahnya dia mendukung pernyataan yang mendukung variabel gitu ya. Nah, kalau unfavorable itu pernyataan yang tidak mendukung variabel gitu ya. Nah, kita mendukung, ini tidak mendukung. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita berikan judul. Misalnya judul tugas akhir kita itu atau skripsi kita itu tentang kondisi perilaku bullying di sekolah X gitu ya. Kondisi perilaku bullying di sekolah X gitu ya. Nah, ini kan yang akan diukur itu adalah, atau yang akan diteliti itu adalah tentang kondisi perilaku bullying itu, kondisi perilaku bullying. Nah, jika kita ingin membuat instrumennya atau item pernyataan ya, atau pernyataan jika item tersebut dia itu mendukung atau mengarah kepada item bullying, kalimatnya itu mengarah kepada bullying ya, atau menunjukkan bullying, nah itu itemnya favorable ya, favorable atau mendukung tentang yang akan kita teliti gitu ya. Nah, itu atau variabel yang akan kita teliti. Nah, yang ingin kita teliti itu adalah perilaku bullying. Maka jika itemnya itu menunjukkan perilaku bullying, maka itemnya itu dikatakan favorable gitu, atau mendukung gitu ya. Nah, jadi jika dipakai kata positif, nah ini agak membingungkan jadinya ya. Tetapi jika maksudnya itu positif, yang dimaksudnya itu positifnya itu mendukung gitu ya, mendukung variabel yang akan diteliti atau yang akan diteliti, nah itu berarti maksudnya sama gitu. Nah, jadi negatif itu maksudnya di situ, negatif itu berlawanan gitu, berlawanan dari yang akan kita ukur gitu. Nah, jadi berlawanan dari bullying atau perilaku bullying, berarti dia itu tidak berperilaku bullying gitu. Nah, itu berarti jika kalimatnya tidak mendukung, itu artinya itemnya itu unfavorable. Nah, tidak mendukung artinya ya. Nah,
Jadi lebih tepatnya kita menggunakan kata favorable dan unfavorable gitu, supaya tidak supaya tidak rancu atau tidak membingungkan saudara gitu ya. Nah gitu. Nah contohnya ini item pernyataan gitu ya. Ketika melihat ada teman yang diolok-olokkan, ya diolok-olokkan ini atau diejek gitu ya, atau dipermainkan gitu ya. Ketika melihat ada teman yang diolok-olokkan, saya ikut juga memperolok-olokkan teman tersebut. Nah jadi saya ikut juga. Nah jadi dia ikut memperolok-olokkan juga teman yang diolok-olokkan tadi, bukannya membantu, tetapi dia ikut memperolok-olokkan teman yang diolok-olokkan tadi. Nah ini kalau kita lihat kalimatnya itu adalah negatif ya, maksudnya itu kalimatnya itu mengarah kepada perilaku negatif. Nah mengarah kepada perilaku negatif gitu ya, atau dalam kata tanda kutip itu perilaku yang tidak baik atau menyimpang gitu ya. Nah jika kita pakai kata negatif, jika kita pakai kata negatif, maksudnya jika kita maksudkan ini adalah item negatif gitu ya, item negatif, berarti dia termasuk kepada unfavorable jadinya. Unfavorable karena kan unfavorable itu adalah biasa juga dikatakan oleh orang atau oleh mahasiswa itu negatif ya, negatif atau item negatif gitu. Nah sebenarnya tidak demikian, walaupun ini kalimatnya menunjukkan perilaku negatif gitu ya. Nah ini item favorable gitu. Ini item favorable, bukan item negatif. Favorable. Nah, karena item pernyataan ini dia mendukung perilaku bullying ya yang akan diteliti. Nah, jadi item ini menunjukkan bahwa dia berperilaku bullying gitu. Nah, jadi ini item favorable gitu ya, favorable, bukan item negatif, favorable. Nah makanya jika kita menggunakan kata item negatif, item positif, ketika kita item yang akan kita ukur itu atau variabel tersebut variabel perilaku menyimpang gitu ya. Nah jadi ketika kita itemnya itu item perilaku menyimpang, maka itemnya itu bukan item negatif lagi gitu, tapi item favorable. Atau ya kalau dipakai kata positif dan negatif, ya seperti yang saya bilang tadi kurang tepat jadinya gitu, nanti jadi membingungkan gitu ya. Makanya lebih tepatnya itu menggunakan kata favorable dan unfavorable. Nah jadi ini walaupun itemnya itu menunjukkan perilaku negatif itu, tetapi dalam aturan instrumen item ini masuk kepada favorable karena dia mendukung variabel yang akan kita teliti atau yang akan kita teliti gitu ya. Oke. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa paham ya. Jika ada yang diragukan boleh nanti di
chat ya, di chat, di kolom komentar jika masih ada yang ragu. Nah itu. Nah kalau contohnya ini kita ubah item pernyataannya itu kepada perilaku positif gitu ya. Contohnya, ketika melihat ada teman yang diolok-olokkan, saya membantu teman yang diolok-olokkan tersebut. Nah ini item nomor 2 ini merupakan kalimatnya itu kalimat yang menunjukkan perilaku positif gitu ya. Perilaku positif artinya ketika melihat ada teman yang diolok-olokkan, nah jadi ketika dia melihat salah seorang teman diolok-olokkan oleh teman yang lain, saya membantu teman yang diolok-olokkan tersebut. Nah jadi dia membantu teman yang sedang diolok-olokkan gitu supaya mungkin supaya tidak sedih gitu, atau supaya tidak supaya tidak sedih lagi, atau mengajak dia pergi dari tempat tersebut gitu ya. Nah jadi ini kan perilaku positif gitu ya, perilaku positif. Nah jadi tidak tepat jika kita menggunakan kata ini item positif gitu. Nah, yang tepat kita menggunakan ini item unfavorable. Item unfavorable. Nah, kalau kita menggunakan ini item positif, nah tentu kebiasaan kita yang positif itu adalah favorable gitu kan, favorable, termasuk kepada kategori favorable. Nah sedangkan kalimat ini atau item pernyataan ini dia berlawanan dari perilaku bullying gitu, atau variabel yang akan kita teliti. Nah, kalau dia tidak mendukung, kalau item pernyataannya itu tidak mendukung perilaku bullying, maka dia dikatakan item unfavorable, item yang tidak mendukung tentang yang akan kita teliti begitu. Nah jadi kalau kita gunakan di sini item positif begitu ya, positif. Nah kalau kita masukkan kepada kategori yang 2 ini, maka item positif ini maksudnya adalah favorable gitu. Nah favorable, sedangkan yang kita maksudkan adalah item ini tidak mendukung apa yang akan kita teliti gitu, atau tidak mendukung variabel. Nah berarti tidak jadi rancu jadinya ya. Maka yang tepat itu sebaiknya kita gunakan kata favorable atau unfavorable gitu, untuk supaya maknanya tepat gitu ya, tepat sesuai dengan yang kita maksud gitu. Nah kemudian itu pertanyaan tentang apa itu favorable dan unfavorable ya. Apa itu favorable dan unfavorable. Nah kemudian ada juga yang bertanya tentang bagaimana penskoran ya item
favorable dan unfavorable tadi. Bagaimana skornya, skor cara penskoran atau nilai skornya, nilai skor. Nah, ini kan item yang menunjukkan perilaku negatif ya, menunjukkan sikap atau perilaku negatif. Nah, ketika dia menjawab sangat sesuai, gitu ya, maka dia mendapatkan skor 5 gitu. Ini seandainya kita menetapkan rentang skor itu 1 sampai 5 begitu ya. Nah, itu. Kalau pilihan jawabannya 3, jawabannya pilihan yang ini cuma 3, maka rentang skornya itu paling tinggi tentu 3 gitu. Nah, kalau pilihannya itu 2 ya atau tidak ya. Contohnya di sini dia kita memberikan pilihan jawaban ya atau tidak. Gitu. Nah, tentu ini kita makainya apa, nilai yang akan kita berikan itu berapa begitu. Nah, bisa jadi saudara cuma memberikan 0 sama 1 gitu ya. Nah, maksudnya itu paling rendah kalau dia jawab ya berarti atau nilai yang akan kita tetapkan itu 0 sama 1. Nah, gitu. Ada juga yang memberikan nilainya itu 1 dan 2 gitu ya. Tapi biasanya kalau menggunakan ya tidak ini, itu nilai yang akan diberikan itu 0 atau 1 gitu ya. Yang menggunakan 1 atau 2 itu jarang, bisa dikatakan tidak, ya jarang digunakan. Nah, oke, kita kembali lagi. Sekarang kita menggunakan 5 pilihan jawaban dan rentang nilai skornya itu 1 sampai 5 gitu ya. Nah, ini item favorable akan mendapatkan nilai paling tinggi ya. Item favorable akan mendapatkan nilai paling tinggi atau nilai tertinggi jika dia memilih pilihan jawaban sangat sesuai atau sangat menyetujui begitu ya. Sangat menyetujui. Jika dia memilih sangat menyetujui, maka dia akan mendapatkan skor tertinggi. Penilaian skornya itu tertinggi, baik itu itemnya itu menunjukkan sikap atau perilaku yang negatif sekalipun. Jika dia menyetujui, nah jika item tersebut adalah item favorable, maka dia mendapatkan, jika dia memilih jawaban sangat menyetujui atau menyetujui, maka dia mendapatkan skor tertinggi ya, skor tertinggi. Nah, ini itemnya negatif gitu ya, itemnya negatif. Nah, maka dan item negatif ini merupakan kategori item favorable, karena yang akan kita ukur itu adalah perilaku bullying ya. Nah, ketika dia memilih sangat sesuai, maka nilai skor yang akan didapatkan itu adalah 5. Ketika dia menjawab tidak sesuai, maka 4 ya.
Ketika dia memilih cukup sesuai, maka skor yang akan didapatkan 3. Jika memilih tidak sesuai, maka skor yang akan didapatkan 2. Sangat tidak sesuai, maka yang skor yang akan didapatkan 1 ya. Nah, ketika item tersebut merupakan atau kategori item unfavorable dan dia memilih jawaban yang menyetujui atau sangat menyetujui, maka dia akan mendapatkan skor terendah ya, skor terendah. Nah, ini itemnya menunjukkan perilakunya itu positif gitu ya. Tetapi kategori item ini adalah item unfavorable, maka ketika dia menjawab atau memilih jawaban sangat sesuai, maka dia diberikan nilai 1, skor 1. Jika dia memilih jawaban sesuai, maka dia dapat skor 2. Jika dia memilih cukup sesuai, dapat skor 3. Tidak sesuai, dapat skor 4. Sangat tidak sesuai, dia dapat skor 5. Nah, jadi dari hasil penghitungan ini nanti kita akan dapat melihat siswa di sekolah tersebut perilaku bullyingnya itu sangat tinggi atau sedang atau rendah atau sangat rendah begitu ya. Nah, jadi pemberian skornya seperti itu ya. Seperti itu, walaupun ini itemnya negatif, ketika dia memilih sangat sesuai, dia dapat skor 5 karena item ini termasuk kategori favorable. Kita akan coba bandingkan dengan yang lain ya. Ini kita meneliti tentang kondisi perilaku bullying di sekolah. Sekarang kita ubah judulnya ya. Kita akan meneliti tentang kondisi keterampilan belajar. Atau motivasi belajar siswa di sekolah F. Nah, saya copy dulu ya, Nah, tapi isinya kita rubah ya. Nah, ini kondisi motivasi belajar siswa di sekolah F. Kita akan meneliti tentang motivasi belajar siswanya. Nah, kita coba buat item pernyataannya. Misalkan saya mengulang pelajaran hari ini
pelajaran yang dibahas ya, dibahas di sekolah hari ini. Atau sebelum tidur ya, sebelum tidur saya mengulang pelajaran yang dibahas di sekolah. Tadi. Sebelum tidur saya mengulang pelajaran yang dibahas di sekolah tadi. Nah, ini itemnya, item positif ya, item positif, dan dia karena mendukung motivasi belajar, maka dia termasuk kategori item favorable. Nah, tentu dalam penskorannya, karena dia menyetujui item favorable ya, karena dia menyetujui item favorable, maka ketika dia menjawab sangat sesuai, dia mendapatkan skor 5 ya. Begitu seterusnya. Kemudian jika ini kita rubah kepada item negatif misalnya ya, kalau ini item yang menunjukkan perilaku positif ya, item yang menunjukkan perilaku positif, dan dia masuk kepada, berarti dia masuk kepada item favorable karena mendukung tentang apa yang kita teliti atau variabel yang sedang diteliti begitu ya. Kita mendalami tentang kondisi motivasi belajar siswa. Nah, ketika kita merubah item ini kepada item negatif gitu ya, atau item yang menunjukkan perilaku negatif, sebelum tidur saya tidak mengulang pelajaran yang dibahas di sekolah tadi. Selesai sekolah, saya tidak mengulang pelajaran yang telah dibahas di sekolah. Nah, ini selesai sekolah atau selesai jam sekolah, saya tidak mengulang pelajaran yang telah dibahas di sekolah. Nah, jadi ini item unfavorable karena itemnya itu, item pernyataannya tidak mendukung tentang motivasi belajar siswa gitu ya. Nah, jadi ketika dia menjawab sangat sesuai, maka dia dapat skor 1, sesuai dapat skor 2, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi kita dapat bandingkan dengan instrumen yang di atas tadi.
kita dapat bandingkan instrumen yang di atas ya. Nah, kita tambah satu lagi kolomnya. Nah, ini item pernyataannya itu kalau kita gambarkan itu menunjukkan perilaku negatif ya, perilaku negatif. Nah, tetapi jika kita mengatakan ini item negatif, nah tidak sesuai dengan kategorinya. Jika item negatif itu artinya berlawanan ya. Kalau berlawanan berarti dia termasuk kategori unfavorable. Nah, jadi rancu jadinya ya. Jadi kita kurang tepat ya, seperti yang sudah disampaikan tadi, kurang tepat kita menggunakan bahasa atau kata item negatif, item positif gitu. Nah, ketika variabel kita itu adalah variabel yang menunjukkan negatif gitu ya. Contohnya ini perilaku bullying. Perilaku bullying itu adalah perilaku yang negatif atau menyimpang gitu ya. Nah, ketika itemnya itu menunjukkan perilaku negatif, tentu dia mendukung tentang yang akan kita teliti. Maka itu dinamakan favorable. Favorable tadi adalah pernyataan yang mendukung variabel gitu ya, atau yang mendukung apa yang sedang kita teliti gitu. Nah, ini perilaku positif. Sedangkan yang di bawah itu kebalikannya ya. Ini yang di atas adalah item positif. Nah, teman-teman bisa lihat ya perbedaannya. Ini itemnya ini menunjukkan perilaku negatif, tapi ketika dia menjawab sangat sesuai, itu diberikan skor 5, skor tertinggi ya. Ini perilaku positif, tetapi ketika dia menjawab sangat sesuai, maka diberikan skor tertinggi. Nah, jadi kita bisa melihat pemberian skor ini itu dari judulnya tadi perilaku bullying. Kalau item pernyataannya itu mendukung atau mengarah kepada perilaku bullying, maka dia diberi skor tertinggi atau tinggi ketika dia menjawab sangat sesuai atau sangat sering begitu ya. Itu tergantung pilihan jawaban kita. Itu kan masalah soal bahasa lagi ya. Memang kita mau menggunakan pilihan jawaban dengan bahasa seperti apa. Nah, itu. Nah, ini karena item pernyataannya itu mendukung atau mengarah kepada motivasi belajar, maka dia dapat skor 5 ketika memilih sangat sesuai gitu ya. Nah,
Jadi cara memberikan skornya seperti itu. Bukan berarti setiap item negatif itu ketika memilih sangat sesuai itu dapat skor rendah. Tidak selalu seperti itu. Tidak selalu item positif ketika memilih jawaban sangat sesuai itu dapat skor tertinggi. Tidak, itu tergantung variabel yang sedang kita teliti. Contohnya seperti ini, kita meneliti tentang perilaku bullying. Nah, ketika item pernyataannya itu negatif, kemudian dia memilih sangat sesuai, dia dapat skor 5, skor tertinggi. Ketika itemnya itu menunjukkan perilaku positif, ketika dia menjawab sangat sesuai itu dapat skor 1. Nah, jadi tidak selalu item negatif ketika dia menyetujui atau memilih jawaban sangat sesuai dia dapat skor rendah, tidak ya. Nah, kalau contoh nomor 2 ini item perilaku positif, ketika dia jawab sangat sesuai dapat skor 5. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke teman-teman, untuk pertanyaan tentang apa itu favorable dan unfavorable sudah kita jelaskan, dan saya sarankan kita menggunakan bahasa favorable dan unfavorable supaya jangan membuat rancu gitu ya. Kemudian bagaimana cara pemberian nilai skornya sudah saya sampaikan. Item negatif tidak selalu mendapatkan skor rendah ketika dia memilih sangat sesuai atau menyetujui pernyataan tersebut. Tergantung apa atau variabelnya apa gitu ya. Tergantung variabelnya itu apa. Nah, gitu. Nah, jika variabelnya itu negatif atau menunjukkan perilaku negatif, nah maka ketika itemnya itu negatif dia menyetujui maka dapat skor tertinggi ya. Oke teman-teman semuanya, mungkin sampai di sini dulu yang dapat saya jelaskan. Semoga ini dapat membantu ya, bantu teman-teman saudara memahami cara men-scoring atau melakukan penskoran terhadap instrumen yang telah disebarkan ya, atau diadministrasikan. Oke, jika ada yang diragukan silakan di chat ya, nanti kita akan tanggapi jika kita paham dan tahu jawabannya. Jika tidak, kita belum menemukan jawaban dari pertanyaan teman-teman semua, nanti akan kita coba cari tahu ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.